dulu zaman Bung Karno di awal-awal gitu kan juga membangun banyak proyek yang awalnya dianggap sebagai proyek mercusuar seperti yang dilakukan Pak Jokowi sekarang gitu kan. Tapi kemudian itulah yang menjadi kebanggaan masyarakat kita bertahun-tahun kemudian gitu Pak Faisal. Nah, ini yang para pembela mengkritik menyampaikan jangan-jangan apa yang dilakukan Pak Jokowi itu seperti persis yang dilakukan Bung Karno gitu. Sekarang sih dikritik, dikuyo-kuyo, dicerca, tapi pada saatnya nanti juga bakal banyak yang menikmati, memuji. Demikian. Bung Karno punya visi yang panjang. Bung Karno punya ilmu yang memadai. Misalnya, prinsip Bung Karno itu tidak boleh tanah subur dijadikan lahan industri, tidak boleh dijadikan ibu kota. Zaman Bung Karno telah dipancangkan Palangkaraya sebagai ibu kota. Tiang pancangnya masih ada. Karena Palangkaraya gersang, gambut, tidak bisa ditanami, ya. Jadi yang tidak bisa dikomersialisasikan itulah jadi ibu kota, itulah jadi jalan dan macam-macam begitu ya. Soalnya tidak boleh diganggu gugat ini yang subur. Kemudian Bung Karno memandang Indonesia harus kuat dan rakyatnya tidak mengandalkan luar negeri untuk urusan perut. Maka dibangunlah Bendungan Jatiluhur. Tidak ada yang menolak. Juanda yang mewujudkannya lewat perencanaan yang canggih dan ada dua negara yang membantu, Italia dan Spanyol kalau saya tidak salah, tapi dua. Ya. Saya udah sempat masuk ke terowongan Jatiluhurnya. Lantas itu pinjaman ya, sangat lunak. Dan itu kunci untuk menggerakkan sektor pertanian. Kemudian dia kembangkan IPB ya untuk menopangnya dari segi pendidikan. Kemudian sekolah menengah pertaniannya dia lengkapi. Jadi visinya luar biasa. Kemudian kita dapat uang pampasan perang dari Jepang. Bagaimana nih kalau ada tamu negara dulu nginapnya di istana? Wisma Negara itu ya. Wisma Negara di komplek istana kan. Dulu Ho Chi Minh datang ya, tinggalnya di Wisma Negara. Repot nyiapkannya macam-macam. Kita harus punya hotel yang representatif. Maka uang pampasan perang itu dimintakan untuk membangun Hotel Indonesia. Perkantoran tidak ada, dibangun Wisma Nusantara. Lantas ada mistik-mistiknya Pelabuhan Ratu, Nyai Roro Kidul dibangunlah di sana. Itu ya. Hotel juga dan Sanur di Bali. Itu pampasan perang semua. Jadi bukan utang, ya, bukan utang. Ah, itu yang harus digaris bawah itu ya. Betul. Nah, jadi dimanfaatkan oleh Bung Karno semua. Lantas terlepas dari pro dan kontra, Bung Karno kan ingin jadi pemimpin negara non-blok kan. Dia mengedepankan poros ketiga, jangan timur barat saja, tapi ada new emerging forces. Dia bikin Ganevo, dia terima sebagai tuan rumah Asian Games. Dia ingin jadi pemimpin negara-negara yang berjuang menghadapi kekuatan-kekuatan besar di dunia ini. Maka dimintalah bantuan dari Rusia ya karena Amerikanya waktu itu ya. Itu untuk bangun stadion utama Senayan itu yang sampai sekarang masih dimanfaatkan ya, sampai Asian Games yang ada sekarang yang kemarin ini masih pakai stadion yang tahun 60-an. Jadi visinya panjang memang. Kemudian tentu saja ada simbol-simbol ya, dibangun patung-patung di lapangan Banteng, patung pembebasan Irian, ya, mengedepankan tokoh petani atau Tugu Tani, begitu-begitu kan, simbol-simbol itu kan diperlukan juga. Nah, bedanya dengan Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi perencanaannya kurang baik ya.
rencananya kurang baik dan asal tiru. Jadi misalnya di era Pak SBY kan ada jembatan Selat Sunda. Nah itu untuk memfasilitasi keinginan Tommy Winata. Oh iya. Satu paket dengan jalan tol Sumatera, satu paket itu, ya. Nah jembatannya dibatalkan, tol Sumateranya jalan terus. Padahal di sepanjang Sumatera itu sudah ada yang namanya Trans Sumatera Highway. Dan terbukti sekarang Pak Jokowi sadar itu tidak realistis, maka dipotong separuhnya. Tidak lagi 2000-an kilometer, tapi cuma 1000-an kilometer.